Shalom. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kita harus bersyukur kepada atas kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari kita persiapkan hati kita untuk memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, kami mohon Bapak Gembala untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita satukan hati. Kita memohon Tuhan akan berkenan atas kebaktian Minggu Raya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, agung dan mulia nama-Mu, besar dan ajaiblah perbuatan tangan-Mu Tuhan mengatasi langit. Yang kasih-Mu tak pernah berhenti, ya Tuhan Yesus, menyinari kami. Kau tak pernah melepaskan kami, ya Tuhan Yesus, daripada damai sejahtera dan kemuliaan yang daripada-Mu. Bapa, terima kasih. Kami ingin memuji Tuhan melalui puji-pujian. Kami ingin menyembah Tuhan dengan hati kami, ya Tuhan Yesus yang terdalam. Kau dengar dalam hati kami. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, ya Tuhan Yesus, yang menguatkan hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Yesus. Ampunilah segala pelanggaran dan dosa-dosa kami. Kuduskan dan sucikan kami sehingga kami layak menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat kami yang kami ikuti selama hidup kami. Dan kami yakin percaya Engkau telah menulis nama kami di kitab kehidupan, dan kami akan bersama-sama denganmu di suatu hari kelak dengan kepastian. Terpujilah nama-Mu, kami serahkan kebaktian di dalam tangan pengajarmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa, Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pak Gembala, baik, kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Firman Tuhan yang melandasi kita pada pagi hari untuk datang kepada Tuhan yang terambil dalam Mazmur 100 ayat yang keempat. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, pujilah namanya. Itulah yang menjadi landasan kita senantiasa memuji Tuhan, karena Tuhan baik, Tuhan penyelamat dalam kehidupan kita. Mari kita renungkan segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena Engkau Allah Bapa yang baik bagi kami Tuhan, Engkau juru selamat bagi kami Tuhan. Kami mau menyembah Engkau Tuhan, Allah yang bertata di atas segalanya dalam hidup kami. Oleh Tuhan sumber kekuatan dalam kehidupan kami. Engkau alasan kami untuk kami hidup pada pagi hari ini. Kami mau mencari hadirat-Mu. Kami mau mencari hadirat-Mu di tempat ini Bapa, memenuhi hati kami. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini, hanya Engkau kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, terima kasih Bapa. Tuhan kau setia.
pertolongan-Mu Tuhan, pertolongan. Pertolongan takkan terlambat bagiku, takkan terlambat bagiku, katakan ku sembah, sembah Kau Allahku,
hormat hanya bagi Tuhan saja. bulan Desember kita mau angkat pujian kepada Tuhan. Kita surga bergema karena Raja sudah lahir bagi kita semuanya. Haleluya. Makasih Tuhan.
Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang cerita kami persilakan untuk Pak Budi. Puji Tuhan. Shalom. Sampai hari ini saya akan membaca satu cerita. Jadi ada seorang sahabat, dua bersahabat namanya Andi dan Dewi. Mereka sudah berpisah untuk sekian lama. Pada suatu waktu mereka dipertemukan di satu acara dan mereka mulai mengobrol. Si Andi melihat si Dewi ini tampak sedih dan murung di acara itu. Kemudian di satu momen si Andi bisa ngobrol dengan Dewi, ditanyalah, kamu kenapa kok sedih? Iya dia, 3 minggu kemarin ada paman saya baru meninggal dunia. Dia memberi saya 400 juta. Oh, 1,2 juta. Bukankah itu uang yang banyak? Kamu tidak tahu 2 minggu kemarin itu juga sepupuku meninggal dan saya sudah berpikir. Tapi dia memberi wasiat warisan kepada saya 800 juta. Uangmu banyak loh. 400 dan 800. Iya. Tapi dulu kemarin nenekku juga baru aja meninggal. Terus dan juga dia mau beri warisan dibagi karena hartanya banyak. Saya dapat 2,5 miliar. Kamu banyak ya? Tapi kenapa kamu bersedih? Masih sedih, masih murung? Iya. Minggu ini gak ada kejadian apa-apa. Maksudnya apa? Dalam nanti bocah. Jadi dari singkat cerita itu, ketika suatu kejadian atau pemberian atau berkat atau keberuntungan itu terjadi satu kali, orang bisa mengucap syukur. Ketika itu terjadi 2, 3 kali, 4 kali, 5 kali, nikmat itu mulai berkurang. Itu menganggap suatu kebiasaan. Tetapi ketika suatu keberuntungan, suatu berkat, suatu pemberian dari orang lain yang itu berlangsung terus menerus sekian lama, itu rasa nikmatnya mungkin sudah biasa. Dan mungkin sebagian menganggap itu sebagai suatu kewajiban yang harus diterima atau diberikan orang tersebut. Dari cerita si Andi dan Dewi tadi, seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Ketika kita merasa sudah dikasih sehat, dikasih rumah, dikasih keluarga, dikasih anak, dikasih orang tua yang baik, kita merasa biasa aja. Tetapi ketika kita ada kesulitan, kita merasa malu tersakiti. Kita merasa tidak ada yang peduli kepada kita. Kita merasa Tuhan sudah tidak pedulikan kita. Ketika kita menghadapi pergumulan yang berat, kita merasa Tuhan jauh. Kita tidak belajar bahwa ketika kita mengalami kesulitan, disitulah kita harus belajar bertahan. Ketika ada orang marah dengan kita, dari orang tua, dari saudara, dari orang lain, kita sakit hati. Tapi kita tidak melihat ketika orang itu marah dengan kita, berarti orang itu masih peduli dengan kita, masih memperhatikan dengan kita. Begitupun juga dengan Tuhan. Kita sudah diselamatkan ya, hari ini, di bulan ini kita memperingati hari kelahiran Tuhan. Ketika kita lahir baru, kita mungkin bersemangat, berapi-api. Tuhan menyelamatkan hidup kita dengan darahnya yang mahal, bukan dengan harta kita, bukan dengan kemampuan kita. Tapi berjalannya waktu, semakin hari, semakin waktu, semakin lama, kita sudah mungkin menganggap bahwa Tuhan menyelamatkan itu sudah biasa. Tuhan lahir dunia itu
kita peringati hanya sebagai hari kelahiran Tuhan. Tapi apakah kita masih benar-benar merasakan bahwa Tuhan lahir ke dunia itu menyelamatkan kita? Apakah kita hanya melihat dari materi yang Tuhan berikan, dari keadaan yang kita alami saat ini? Seperti cerita yang beda. Ketika dia menerima yang pertama, tidak sedihnya dia masih bisa bersyukur. Yang kedua masih bisa bersyukur. Tapi ketika kebiasaan itu hilang, ya, kerjaan yang Tuhan berikan hilang, nikmat Tuhan yang berikan hilang, keuangan kita yang ada masalah, kita mulai jauh dari Tuhan. Kita tidak mau mengingat kasih Tuhan, ya, tujuan Tuhan lain benar untuk dilakukan. Ayat firman Tuhan yang saya ambil untuk cerita saya pada pagi hari ini di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Terima kasih Bapak Budi yang sudah memberikan cerita bagi kita pada pagi hari ini yang meningkatkan mengucap syukur dalam segala hal. Terima kasih Pak Budi. Baik, bahasa kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mempersiapkan hati kita. Kita mau belajar dikoreksi oleh kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan menjadi landasan dalam kehidupan kita, menjadi terang bagi jalan kaki kita supaya kita selalu setia bersama dengan Tuhan. Kita mau taat, kita mau lembutkan hati kita dengan kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapaknya pada pagi hari ini. Maka pujian Tuhan yang besar, ku hidup karena percaya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji sanggup menggenapi segala janji-janjinya dalam kehidupan kita. Makasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersebab percaya kuasanya. Ku terima segala kemenangan darimu.
beriman Tuhan bahwa kami mempunyai Tuhan yang besar. Dan kami menerima kemenangan demi kemenangan dalam hidup kami. Kami yakin dan percaya ketika Tuhan bersama-sama dengan kami, tidak ada yang dapat mengalahkan kami. Sebab Tuhan, Engkaulah yang berdiri depan kami, mengalahkan semua musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa di surga, pagi hari ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami rindu mendengarkan suara Tuhan berbicara bagi kami masing-masing secara pribadi. Ya Roh Kudus, berbicaralah ya Tuhan lewat setiap firman yang keluar melalui mulut hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang menjamah hati kami, membuat hati kami seperti tanah yang subur. Kami mau menerima firman Tuhan dengan lemah lembut, dengan rendah hati. Kami mau menerima setiap teguran dari firman Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Urapilah bibir mulut hamba-Mu ini Tuhan, supaya hamba menyampaikan isi hati Tuhan bagi setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Semua bentuk pekerjaan iblis roh jahat yang berusaha untuk mengganggu jalannya pemberitaan firman, kami akan hancurkan segala kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Suara saya masih serak becek ya. Puji Tuhan, walaupun suara seperti ini, Tuhan masih memberikan kekuatan. Tadinya saya khawatir, Tuhan bisa nggak nih menyampaikan firman dengan kondisi suara seperti ini. Soalnya nggak biasanya, sudah 2 minggu seperti ini. Tapi saya bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berikan tema sesuai dengan yang GBI berikan, yaitu iman yang menemukan Kristus. Mari kita buka dalam Matius 2 ayat 1 sampai 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12 kita baca bergantian. Saya pertama ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat genap dan seterusnya. Matius 2 ayat 1 sampai 12 dengan judul perikop orang-orang Majus dari timur. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Ya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang menjadi itu? Kami telah dari tanahnya timur dan akan datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dibukanya semuanya kepala dan kepala bangsa Yahudi, lalu diminta keterangan dari mereka, di mana siapa mereka? Mereka berkata kepadanya, di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Betlehem tanah Yudea, kau sekali-kali kota yang kecil di antara mereka yang memerintah Yuda, karena daripada seorang pemimpin yang akan membalakan nama Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, pergi dari sini dan bersama hal-hal mengenai anak itu. Dan setelah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacita mereka. Maka
Masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya. Lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Amin. Ya. Jadi ini semua cerita yang semua kita pasti sudah tahu. Salah satu cerita yang cukup penting dalam kelahiran Tuhan Yesus. Saya nggak perlu lagi ceritain ulang. Tapi yang pasti orang Majus ini adalah bukan orang sembarangan. Mereka ini orang-orang pintar. Mereka ini juga kemungkinan besar adalah imam yang berasal dari tanah Persia atau tanah Babel. Itu jaraknya jauh dari Yerusalem, ribuan kilometer. Jadi membutuhkan perjalanan yang cukup panjang, bisa berbulan sampai mungkin tahunan mungkin. Karena kondisi zaman dulu kan beda dengan yang sekarang. Jadi perjalanan mereka dari tempat asal mereka sampai ke Yerusalem butuh perjalanan yang panjang. Orang Majus ini adalah orang-orang pintar, ibarat kata sekarangnya bilang astrolog atau astronom. Mereka meneliti bintang-bintang. Ini orang-orang pintar, bukan orang sembarangan. Nah, saya bayangin ya, saya bisa bayangin kira-kira waktu Tuhan Yesus itu apa sih yang terjadi di tanahnya mereka, di tanah Persia. Saya bayangin mereka mungkin kerjaannya yang juga peneliti ya, kerjaannya ngerokok, mudah gitu ya. Tiba-tiba pengamatan mereka berhenti pada satu titik. Ini ada bintang apa nih? Kok aneh nih bentuknya? Saya yakin yang sadar itu cuma mereka, grup-grupnya mereka aja yang tahu. Karena kalau bintang itu sangat unik dan kelihatan, harusnya yang sadar bukan cuma mereka, tapi seluruh penduduk Yerusalem juga. Ada kejadian apa nih? Ada bintang aneh-aneh, apa nih? Tiba-tiba ada bentuknya beda sendiri, mungkin warnanya merah sendiri, atau cahayanya terang sendiri. Tapi di Alkitab tidak mencatat bahwa ada kegemparan soal bintang. Yang heboh cuma orang yang di timur sono. Yang heboh cuma grup-grupnya mereka aja, orang-orang Majus ini. Cuma orang-orang pintar aja nih yang heboh. Ini ada bintang apa ya? Kok kita nggak pernah melihat selama hidup kita nih? Maka dalam bayangan saya, maka mereka kumpulin lah teman-temannya mereka. Ada bintang aneh. Mulailah mereka mengumpulin, mulai mereka melihat, oh iya ya, bentuknya nggak biasa nih. Barulah mereka mengumpulkan literatur banyak-banyak, meneliti. Saya yakin meneliti nggak mungkin sehari 2 hari. Untuk sesuatu yang belum pernah dilihat, saya yakin meneliti itu nggak mungkin sehari 2 hari. Saya bikin kosmetik sunscreen yang biasa-biasa aja butuh waktu sampai sebulan 2 bulan. Apalagi ini untuk sesuatu yang belum pernah dilihat. Pasti berhari-hari, berminggu-minggu. Namanya penelitian itu punya kayak rasa di dalam diri, ada apa nih? Rasa ingin tahu yang besar. Makin aneh, makin gak ketemu jawabannya, itu akan makin penasaran. Rasa penasaran itu yang besar. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak yang punya rasa ingin tahu yang besar, kemungkinan besar bisa jadi peneliti. Jadi makin aneh sesuatu kejadian, makin gak ketemu, makin penasaran. Dicari. Kenapa begini? Kenapa begitu? Akhirnya mereka tiba pada satu kesimpulan. Kemungkinan, namanya juga penelitian, nah mungkin ketok palu. Wah, ada raja yang lahir. Nah, kemungkinan besar di suatu tempat telah lahir seseorang yang berstatus sebagai raja, sekaligus sebagai imam, dan sekaligus sebagai juru selamat. Ini orang bukan main-main.
Karena 3 status ini yang melekat dalam diri satu orang bayi. Itu yang membuat mereka, kita cari itu anak. Kalau cuma status sebagai raja, mungkin mereka udah sering lihat. Ada bintang, oh iya ini kayak raja. Berarti udah ada pengalaman-pengalaman, catatan-catatan yang membuktikan bahwa kalau bintangnya bentuknya begini, ini adalah raja. Tapi bintang ini begitu berbeda. Karena ada 3 status yang melekat pada diri itu anak. Sebagai raja, sebagai imam, dan sebagai juru selamat. Gak pernah ada nih yang seperti ini. Makanya kita harus cari itu anak. Dimanapun dia berada, kita harus cari. Saya kadang-kadang agak miris ya. Kok bisa ya? Yang nyadar itu orang yang ribuan kilometer jauh di sana. Sedangkan yang di on the spot, yang di TKP, Herodes dan ahli-ahli Taurat, gak ada yang nyadar. Nunggu orang Majus datang, orang Majus bilang, di sini lahir seorang raja. Raja, imam, dan juru selamat. Kagetlah, barulah kaget, barulah dibuka kitab-kitab. Baru ahli Taurat bilang, iya, nah katanya akan lahir seorang raja di tanah Bethlehem. Baru nyadar, itu berarti bukan pas hari H. Pas berbulan-bulan kemudian ketika orang Majus baru datang. Kelompok orang kafir, mereka kan nggak mengenal Kristus. Orang Majus ini bukan orang Yahudi. Orang Majus ini nggak pernah kenal yang namanya Allah Yehova, Allah Elohim, nggak tahu mereka. Tapi mereka duluan yang menyadari kedatangan seorang juru selamat. Sedangkan orang-orang yang katanya orang Yahudi, yang katanya mewarisi keselamatan, yang lahir dan tinggal di TKP di Yerusalem, di Bethlehem, nggak ada yang sama. Sama, kira-kira orang Kristen juga begini lah. Kira-kira orang Kristen juga begini. Kadang-kadang kita perlu testimoni dari orang lain, baru kita menyadari, iya ya, Tuhan itu bersama dengan kita ya. Iya ya, Tuhan itu menolong kita ya. Iya ya, Tuhan itu memberi mujizat ya. Iya ya, Tuhan itu menolong, menyembuhkan ya. Kadang-kadang kita masih perlu bukti dari orang lain. Perlu orang lain itu ngomong, Tuhan itu penolong kita. Tuhan itu bersama-sama dengan kita. Oleh karena itu jangan takut. Kadang-kadang kita masih perlu seperti itu. Padahal setiap hari kita ada Alkitab di rumah kita yang tinggal kita baca, di mana Tuhan bisa langsung bersuara pada kita. Tapi seringkali kita orang Kristen melewatkan kesempatan. Ketika orang Majus datang akhirnya ya, mereka seringkali kita bilangnya orang Majus ada 3. Karena patokan dari persembahannya ada emas, minyak, mur. Jadi 3 orang Majus. Tapi saya yakin namanya peneliti itu nggak mungkin cuma 3 orang. Ada banyak. Dan terserah mau diutus ke Yerusalem ya terserah. Tapi saya yakin bukan cuma 3 orang. Karena perjalanan yang panjang itu nggak bisa cuma sendirian. Nanti dirampok tengah jalan. Bawa emas, bawa kemenyan, bawa mur, jalan santai-santai sendirian. Wah nggak bisa. Harus rame-rame. Kalau nggak nanti dirampok tengah jalan. Kalau menurut tulisan catatan kuno, katanya nih ya, anak cuma 3 yang disebut, mereka sebut ada catatannya. Ini buat intermezzo aja, buat cukup tahu aja gitu. Katanya namanya adalah Gaspar, Melchior, dan Balthasar. Katanya namanya itu. Oke.
Jadi ketika mereka ketemu Herodes dan akhirnya menyampaikan hal itu pada Herodes, mereka melanjutkan perjalanannya, dan bintang itu dikatakan, bintang itu berjalan mendahului mereka. Keren loh. Mereka bisa lihat, dan bintang itu berhenti tepat di atas rumah Tuhan Yesus tinggal. Saya sih gak kebayang ya, gimana bentuknya bintang itu berada tepat di atas rumah. Karena bintang itu tempatnya tinggi. Bintang tepat di atas rumah itu pasti menarik perhatian orang. Tapi sekali lagi, ini tidak menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah itu. Karena kalau menarik perhatian orang-orang di sekitar rumah, pasti heboh. Wih, di atas rumahnya Molan ada bintang. Nggak ada tuh ceritanya begitu. Sekali lagi, yang bisa melihat itu cuma orang Majus. Yang bisa melihat bintang itu cuma orang. Dan akhirnya mereka ketemu Tuhan Yesus yang waktu itu bukan bayi lagi ya Bapak Ibu Saudara ya. Waktu itu bukan bayi lagi. Waktu mungkin sekitar ya udah 6 bulan ke atas, setahun, mungkin hampir 2 tahun. Kenapa? Karena pertama perjalanan orang Majus tadi yang butuh waktu berbulan-bulan, mungkin hampir setahun. Dan kedua, ketika Herodes ngobrol-ngobrol sama orang Majus, akhirnya kan Herodes bilang, bunuh semua bayi-bayi atau anak di bawah umur 2 tahun. Jadi kira-kira umur Tuhan Yesus itu waktu itu ketika orang Majus datang, kira-kira umurnya 2 tahun ke bawah. Jadi bukan bayi lagi ya, bukan bayi. Oke. Mereka mempersembahkan, mereka datang membawa emas, kemenyan, dan mur. Itu juga melambangkan, emas itu sebagai melambangkan raja, kemenyan itu dipakai untuk sembahyang, jadi itu melambangkan imam. Mur itu dipakai untuk membasuh, ngawetin jenazah, dipakai untuk ngebalurin gitu ya. Nah itu melambangkan juru selamat. Itu sebenarnya melambangkan penderitaan Tuhan Yesus sebagai seorang juru selamat. Ya, itu latar belakangnya. Ya, baca. Puji Tuhan. Jadi apa yang saya mau bagikan pada hari ini adalah bagaimana kita menghayati apa yang sedang dilakukan orang Majus itu. Orang Majus itu memberikan teladan yang sungguh sangat dalam artinya. Walaupun mereka bukan orang Yahudi, mereka tidak mengenal Allah, tapi apa yang mereka kerjakan, harusnya kita sebagai orang Kristen yang sudah mengenal Tuhan, yang mengaku sebagai anak Tuhan, yang merasa dan mengaku sudah diselamatkan, harusnya kita berbuat juga sama seperti yang orang Majus lakukan. Yaitu yang pertama adalah orang Majus itu mereka mencari Tuhan dengan betul. Yang pertama, orang Majus mencari Tuhan dengan betul. Mari kita buka, coba kita lihat dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Yeremia 29 ayat 13 dan 14. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Orang Majus seperti yang saya katakan di awal, mereka adalah ahli, mereka adalah peneliti. Jadi mereka untuk bisa menemukan jawaban bintang itu bintang apa, mereka harus cari. Mereka harus buka semua catatan-catatan yang mereka punya. Mereka harus berpikir keras. Mereka harus banyak diskusi. Mereka harus banyak ngobrol. Cari dan cari dengan tekun. Itulah yang mereka lakukan sampai akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus. Andai kata ketika mereka waktu lagi neropong bintang ya, apaan
bintangnya agak aneh. Oh, udahlah, biarin aja, besok juga berubah. Tidak ada rasa ingin tahu, tidak kepingin mencari tahu. Nggak bakal ada cerita orang Majus ketemu Tuhan Yesus. Ataupun ketika mereka, ada bintangan nih, kumpul, ada bintangan nih. Yang dua, orang kedua bilang, biasa aja tuh, gue pernah lihat kemarin. Yang ketiga, iya ya, ayo coba kita kumpul. Yang keempat, iya, ada apa? Ketika kumpul, kita kumpul ya, ntar malam ya. Ada yang asal-asalan, ngaret. Akhirnya nggak jadi kumpul, baru 2 orang yang datang. Besok yang kumpul lagi ya. Aduh, nggak sempat, ya udah yang minggu depan ya. Terus saya begitu, nggak bakal ada cerita orang Majus ketemu Tuhan Yesus. Ketika mereka sudah kumpul, ini ada bintang aneh, ini apaan? Ayo kita cari tahu. Udah nggak ketemu nih jawabannya. Udahlah, ya udahlah, coba kita lihat lagi. Bentuknya udah berubah, ya udah, nggak ada apa-apa kan? Tapi kadang mereka mencari dengan tekun. Maka Tuhan bilang, Yeremia 29 ayat 13-14, apabila kamu mencari aku akan memberikan kamu menemukan aku. Bapak saudara, ketika saya baca ayat ini ya, lebih dalam lagi ya, saya bukan baru sadar ya, saya makin disadarkan bahwa kalau ketika kita mencari Tuhan, Tuhan pasti mau bertemu dengan kita. Tuhan pasti akan menunjukkan dirinya supaya kita bisa bertemu dengan Tuhan. Aku, Tuhan, akan memberi kamu menemukan aku. Saya akan nunjukin diri saya. Saya akan buat kamu supaya kamu bisa ketemu dengan saya. Firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dalam Yesaya 55 ayat 6. Ini ayat lebih luar biasa lagi, saudara. Yesaya 55 ayat 6. Coba kita baca bersama-sama ya. Yesaya 55 ayat 6. Ini ayat penting sekali. Yesaya 55 ayat 6 bersama-sama 1 2 3. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Selama Tuhan masih mau ketemu dengan kita, cari Tuhan. Karena ada masa-masa Tuhan gak mau ketemu kita. Saya disadarkan, selama ini gua ketemu Tuhan asal-asalan. Karena saya yakin Tuhan itu mau banget ketemu sama saya. Walaupun saya penuh dengan dosa, penuh dengan kenajisan, saya kapanpun ketemu Tuhan, pasti Tuhan dengan serta-merta, sini Molan, mari saya mau ketemu dengan kamu. Tapi ayat ini semakin menyadarkan saya bahwa ada saat-saat Tuhan itu nggak mau ketemu kita. Jangan sebegitu bangganya kita jadi orang Kristen, sebegitu pedenya kita ketemu Tuhan. Saya yakin saya ke gereja, saya pasti ketemu Tuhan. Kalau ayat ini bilang carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berarti ada saat-saat di mana Tuhan tidak mau menunjukkan diri. Ada saat-saat di mana Tuhan tidak bisa ketemu kita. Coba buka lagi Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Yesaya 59 ayat 1 dan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosa. Harusnya ini membuat kita sadar bahwa kita nggak segampang itu ketemu Tuhan.
Jangan sebegitu pedenya kita ini datang-datang ke gereja, terus kita yakin Tuhan itu mau ketemu kita. Ketika kita dalam ada masalah, butuh pergumulan, terus kita berdoa. Nggak dengan segampang itu Tuhan menjawab doa kita. Tuhan tidak menjawab doa kita karena satu, memang belum waktunya. Dua, memang Tuhan nggak kenal kita. Lu siapa? Kenal enggak, minta-minta. Orang Kristen kan gitu. Banyak orang Kristen seperti itu. Saya nggak tahu semuanya. Banyaklah, termasuk saya. Saya nggak menghakimi Bapak Ibu Saudara, tapi saya juga menyadari, termasuk saya pun ada seperti itu. Kita ketemu Tuhan ketika ada maunya. Ketika kita diberkati, kita lupa sama Tuhan. Ketika ada pergumulan, kita cari Tuhan. Terus waktu ketemu Tuhan, kita berdoa, kita minta Tuhan, tolong saya Tuhan. Tuhan, tolong saya Tuhan. Tolong saya. Terus ketika doa kita nggak dijawab, kita kecewa sama Tuhan. Kita marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak menjawab doa saya? Sebenarnya Tuhan bisa balikin. Maaf ya, saya mau kasar sedikit ya. Lu siapa? Saya nggak kenal kamu. Ngobrol juga kagak. Ketemu saya seminggu sekali. Ada yang ketemu saya setahun sekali. Bentar lagi ketemu saya. Beberapa hari lagi, 4 hari lagi ada yang baru ketemu saya. Terus kamu marah doa kamu tidak dijawab. Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Baca surat dari saya juga kagak. Ketemu saya ketika lagi ada maunya. Terus kamu siapa? Kecewa-kecewa sama siapa? Sama saya, kata Tuhan. Ini saya berusaha. Mungkin ya Tuhan seperti itu. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya akan ngomong begitu. Tapi saya yakin Tuhan sih penuh kasih ya. Kalau saya jadi Tuhan, mungkin saya. Coba Bapak Saudara, ketika Esther mau ketemu Raja Ahasiweros, Esther ini istrinya raja, mau ketemu rajanya sendiri, mau ketemu suaminya sendiri, dia harus persiapan, dia harus berdoa, karena ketika dia ketemu raja, terus raja nggak mau ketemu sama itu, ketemu Esther, mati si Esther, karena nggak dipanggil. Kalau nggak dipanggil raja, selonongin dewe itu datang-datang raja, saya minta tolong begini ya, mati itu orang. Bahkan si Esthernya bilang, hati-hati Mordekai, kalau saya nggak diterima raja, saya pasti mati. Istrinya sendiri ada di sini, istrinya mau ketemu suaminya, harus persiapan dulu, ada. Suaminya persiapan dulu. Ada di sini, istri mau ketemu suami, harus persiapan dulu. Kalau enggak, gue bisa mati nih. Mana ada? Ada di sini, anak mau ketemu orang tua, harus persiapan dulu. Mandi dulu, persiapan dulu, harus fokus dulu. Tapi begitu dah zaman dulu. Seorang raja itu, seseorang rakyat itu, gak bisa segampang itu ketemu raja. Persiapan, deg-degan. Kalau raja gak mau ketemu saya, kalau raja tidak berkenan ketemu saya, mati saya. Orang Israel waktu mau ketika Tuhan Allah mau datang turun di Gunung Sinai, Tuhan bilang ke Musa, itu siapin ya orang Israel ya, pagelin itu gunung, batasin, jangan sampai ada yang lewat batas. Ada yang lewat batas, mati saat itu. Kuduskan mereka. Yang suami istri gak boleh berhubungan dulu, gak boleh bikin dosa. Kuduskan mereka.
Karena kalau mereka nggak kudus, mereka mati. Itu baru Tuhan yang baru nongol di atas puncak gunung. Gayanya udah begitu, rasanya udah begitu. Lah kita, nggak tahu nih. Lah kita, ayo coba. Saya nggak menghakimi bapak-bapak ibu, saya juga itu kan. Lah kita gimana ketika ketemu Tuhan? Persiapan? Ya, persiapan baju. Outfit harus oke. Bukan gitu yang Tuhan mau. Hati persiapan. Ada yang ke gereja, begitu sebelum ke gereja, Tuhan, saya mau beribadah. Saya mau ketemu dengan Engkau. Tuhan, saya mau melayani Engkau hari ini. Saya tidak bisa tanpa Engkau. Saya minta tolong, saya mau ketemu dengan Engkau. Berapa banyak orang Kristen, pelayan Tuhan, yang sebelum ketemu Tuhannya seperti ini. Yang ada ketika di gereja, sibuk sama HP-nya masing-masing. Notif di HP itu lebih penting daripada firman Tuhan. Banyak kita seperti itu. Nggak ada persiapan. Tidak ada. Ketika Saul ditolak oleh Tuhan. Dia melanggar perintahnya Samuel. Samuel bilang, tunggu saya ya. Nanti baru saya bikin mezbah, kita berdoa, baru kamu perang. Tapi karena Saul udah keburu takut, itu musuh udah di depan, ini rakyat udah mulai kacir-kacir. Akhirnya dia mengambil alih tugas seorang imam. Dia bikin mezbah, dia berdoa. Baru Samuel nongol. Dalam hati saya, kalau saya jadi Saul, baru juga kelar dia nongol. Baru satu kali dia bikin salah, yang tercatat di Alkitab. Baru satu kali dia bikin salah, dia langsung ditolak oleh Tuhan sebagai raja. Baru satu kali. Kita udah berapa kali? Kita udah berapa kali melanggar perintah Tuhan? Saya mau menyadarkan kita semua, Bapak Saudara. Tuhan itu pengampun. Ketika kita berbuat dosa, kita mengampuni, Tuhan pasti ampuni. Tapi maksud saya mau tekankan adalah kita sadar sesadar-sadarnya bahwa kita itu nggak bisa main-main ketemu Tuhan. Kita nggak bisa sembarangan ketemu Tuhan. Walaupun kita status sebagai anak, sebenar-benarnya kita nggak bisa sembarangan ketemu Tuhan. Kita harus menghadap Tuhan dengan takut dan rendah. Kita buka dalam 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15. 2 Petrus 3 ayat 14 dan 15. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Ketika sekarang ini kita hidup dalam zaman kasih karunia, anggaplah kesabaran itu. Tuhan masih sabar sama kita. Tuhan gak bikin kita kayak Saul. Anggaplah kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita, kesempatan buat kita memperbaiki pola pikir kita tentang Tuhan, supaya kita mencari Tuhan dengan tekun, mencari Tuhan dengan segenap hati. Dalam Yeremia 29 ayat 13 dan 14 tadi, kata mencari itu bahasa Yunaninya adalah bakash.
dan menanyakan itu adalah darash. Jadi ketika kita mencari Tuhan, apa itu artinya mencari? Itu mencari dengan sungguh-sungguh. Mencari supaya bisa ketemu. Bukan asal-asal nyari, tapi mencari supaya saya bisa ketemu. Itu yang dibilang apabila kamu mencari aku, carilah dengan keinginan supaya bisa ketemu. Bahkan digambarkan sebagai desire, keinginan yang begitu kuat supaya bisa ketemu Tuhan. Desire itu bahasa lainnya adalah nafsu, hasrat. Namanya hasrat atau nafsu itu adalah keinginan yang kuat. Nggak ada itu nafsu, keinginan. Nafsu itu cuma sedikit. Kalau sedikit itu bukan nafsu, namanya kepengen. Tapi kalau dia bilang nafsu, itu adalah keinginan yang kuat. Jadi mencari Tuhan seperti seseorang yang bernafsu, punya hawa nafsu mencari Tuhan. Kalau nggak ketemu, saya nggak puas. Nafsu itu harus dipuaskan. Kalau dia nggak puas, dia nggak akan tenang. Dia akan cari terus. Nafsu makan terus sampai puas, sampai perutnya mau meledak, baru dia cari. Nafsu seksual misalnya, harus sampai butuh pelampiasan sampai dia puas. Itu yang namanya nafsu. Begitupun itu kata itu yang dipakai untuk menggambarkan kata mencari Tuhan. Mencari Tuhan itu harus pakai nafsu sampai ketemu baru puas. Itulah yang Tuhan mau. Cari Tuhan sampai sebegitunya. Karena ketika kita mencari Tuhan dengan tekun, Tuhan bilang, saya akan ketemu dengan Tuhan. Apabila engkau menanyakan dengan segenap hati. Menanyakan itu artinya, daras tadi artinya bertanya tentang sesuatu, konsultasi tentang sesuatu. Ketika ada pergumulan, konsultasinya ke Tuhan, bukan ke tempat lain. Itu namanya menanyakan Tuhan. Itulah yang sesungguhnya yang Tuhan mau dari mencari Tuhan. Yang kedua, apa yang dilakukan orang Majus? Ketika akhirnya mereka mencari juru selamat itu dengan tekun, akhirnya mereka ketemu. Apa yang mereka lakukan? Mereka sujud menyembah. Mereka sujud menyembah. Kenapa mereka sujud menyembah? Karena pertama, pada akhirnya pertanyaan mereka terjawab. Usaha mereka, teori mereka, hipotesis mereka, perjalanan mereka yang panjang, usaha mereka yang begitu lama terjawab dan benar. Benar ada seorang anak yang muslim. Ketika kita berusaha mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tekun, dengan penuh keinginan, dengan penuh desire, ketika kita ketemu akhirnya dengan Tuhan, pasti kita sujud menyembah Tuhan. Pasti kita sujud menyembah Tuhan. Mengapa penyembahan pada Tuhan itu rasanya kurang dalam diri kita? Ekspresi penyembahan itu kurang karena yang pertama tadi belum dikerjakan. Karena mencari Tuhan, karena tidak ada keinginan untuk mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Jadi waktu ketemu Tuhan, ya biasa-biasa aja. Lain dengan orang Majus. Mereka cari dengan sungguh-sungguh. Mereka tempuh perjalanan yang begitu panjang. Mereka penuh dengan resiko, dirampok, sakit, capek, dan lain sebagainya. Ketika mereka ketemu Tuhan, mereka sujud. Kenapa kita tidak bisa menyembah Tuhan? Kenapa kita ekspresi menyembah itu nggak keluar dari dalam hati kita? Mari kita introspeksi sama-sama. Ketika pujian penyembahan berlangsung,
Bagaimana? Apa yang muncul dalam hati kita? Apakah ada ekspresi penuh kekaguman kepada Tuhan karena kita bertemu dengan Tuhan, atau biasa-biasa saja? Ini hanya formalitas. Habis lagu pelan, penyembahan. Habis itu lagu lagi, habis itu baru lagu cepat. Saya nggak menyembah Tuhannya biasa-biasa aja. Begini juga biasa-biasa aja. Nah itu tuh gara-gara musiknya tuh hari ini nggak mantep, misalnya ya. Nah itu gara-gara WL singernya tuh nggak mantep. Udahlah, begini aja. Mari kita introspeksi. Apa yang sedang kita lakukan tadi, kira-kira 30 menit yang lalu, ketika kita menyembah Tuhan? Apakah muncul rasa kekaguman kepada Tuhan? Sehingga kita menyembah Tuhan, Tuhan Engkau baik. Atau cuma semua manis tinggi bibir. Mari Bapak Ibu Saudara, ini sangat penting supaya ibadah kita nggak biasa-biasa aja, supaya ibadah kita nggak sia-sia, supaya kalau hari Minggu datang kita tuh beda rasanya. Daripada nggak ketemu Tuhan, mendingan sebenarnya di rumah aja nonton Netflix dan lain sebagainya, sama aja, nggak ketemu Tuhan kok. Mendingan di rumah ngurusin bisnis, ngurusin WA, ketemu sama teman-teman, ini sama aja, sama percumanya gitu ya. Toh kesini juga nggak ketemu Tuhan, toh kesini juga nggak merasakan apa-apa. Mari Bapak Ibu, kita perbaiki diri kita supaya kita nggak sia-sia kita beribadah. Kita cari Tuhan dengan tekun, sehingga kita ketemu dengan Tuhan. Kita menyembah Tuhan karena kita kagum akan Tuhan. Walaupun kita nggak bisa lihat Tuhan, tapi kita bisa merasakan kehadiran Tuhan. Memang nggak perlu nangis. Ketemu Tuhan tuh nggak perlu nangis. Ketemu Tuhan tuh nggak perlu enggak juga. Cuma saudara sama Tuhan yang tahu rasanya beda. Ketemu Tuhan itu rasanya beda, nggak bisa dibohongi, rasanya nggak sama. Jadi saya memastikan jangan sampai minggu depan atau setiap hari ketika kita bertemu dengan Tuhan, jangan sampai kita sia-siakan waktu kita bertemu dengan Tuhan. Carilah Tuhan selama Ia berkenan di dalam. Mengapa orang Majus menyembah? Karena itu adalah bukti mereka menyadari bahwa mereka walaupun orang pintar, walaupun status mereka orang terpandang di negeri mereka, mereka juga kemungkinan besar adalah keturunan bangsawan, keturunan raja. Tapi di hadapan anak kecil ini, di hadapan anak kecil ini yang berstatus sebagai raja, imam dan musuh, saya rendahkan diri saya menyembah. Itu adalah bukti penundukannya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, penyembahan itu apa? Penyembahan itu yang hidup kita ini. Apa yang kita kerjakan ini sebenarnya adalah penyembahan kepada Tuhan. Bukan sekedar hari Minggu kita menyembah Tuhan Engkau baik, bukan. Tapi ketika kita keluar dari tempat ini, apa yang kita kerjakan itu adalah penyembahan kita. Itu adalah ibadah kita. Jadi ketika kita hidup kita ini asal-asalan, kita sedang memberikannya asal-asalan pada Tuhan. Namanya juga penyembahan, mempersembahkan sesuatu. Kalau kita asal-asalan, maka kita mempersembahkan yang asal-asalan pada Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan.
Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Jadi di rumah, di kantor, di pinggir jalan, di tetanggaan, yang kita kerjakan itu adalah penyembahan kepada Tuhan. Jadi jangan main-main juga. Karena hidup kita ini adalah penyembahan. Penyembahan sejati lahir dari kerendahan hati, bukan dari kebiasaan atau rutinitas belaka. Next. Semakin besar pengenalan kita akan Kristus, semakin dalam penyembahan yang kita persembahkan. Datang dan hampirilah Kristus bukan karena kebutuhan, tapi karena kekaguman kita akan Tuhan. Makin dalam kita kenal Tuhan, harusnya penyembahan itu akan makin maksimal. Karena makin kita kenal Tuhan, makin kita merasa diri kita makin kecil. Makin kita nggak ada apa-apa. Makin kita nggak bisa adu-aduan gitu sama Tuhan. Karena kita ini nggak ada apa-apanya di hadapan Tuhan yang begitu besar. Maka semakin kita kenal Tuhan, penyembahan kita akan semakin dalam. Yang ketiga, ketika orang Majus mereka cari Tuhan dengan tekun, ketika mereka ketemu, mereka sujud menyembah Tuhan. Yang ketiga adalah mereka mempersembahkan, memberi persembahan yang terbaik. Memberi persembahan yang terbaik. Firman Tuhan katakan persembahan yang terbaik kita adalah hidup kita. Persembahkan hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Hidup kita ini adalah persembahan. Pertanyaannya, yang terbaik itu yang seperti apa? Jangan-jangan kita merasa sudah memberikan yang terbaik, kita sudah maksimal, tapi kemungkinan besar itu bukan yang terbaik di mata Tuhan. Kita ingat ya, semua tahu cerita seorang janda memberikan persembahan 2 peser. Tuhan lebih menghargai persembahan itu daripada persembahan orang kaya. Karena Tuhan Yesus bilang, orang kaya memberi dari kelebihannya, si janda memberi dari kekurangan. Jadi apakah artinya persembahan terbaik? Saya punya definisi sendiri. Bukan saya punya hikmat sendiri, enggak. Ini berdasarkan pengalaman, ada orang yang ngomong dari buku-buku dan sebanyak hal. Hingga bagi saya, namanya persembahan yang terbaik adalah ketika kita memberi berat rasanya. Ketika kita memberi berat rasanya. Apa sih yang bisa kita berikan buat Tuhan? Kita bisa berikan materi, uang, harta benda dan lain sebagainya. Kita bisa berikan waktu kita buat Tuhan. Kita bisa berikan tenaga kita buat Tuhan. Kita bisa berikan pikiran dan perasaan kita buat pekerjaan pelayanan Tuhan. Setidaknya itulah ya, materi, tenaga, waktu, pikiran, perasaan. Itu bisa kita berikan. Tapi masing-masing orang kondisinya beda-beda. Misalnya, buat saya memberi waktu dan tenaga buat Tuhan, wah, saya kapan aja saya kasih. Tapi kalau soal materi, soal uang, ntar dulu, saya agak berat. Misalnya lagi ya, ini misalnya, saya senang kasih contoh orang-orang. Misalnya Pak April, misalnya ya Pak ya. Buat Pak April, kasih materi itu gampang.
kalau urusan tenaga, urusan waktu, mohon maaf, agak berat nih buat saya. Agak berat nih buat saya. Rumah saya jauh, Pak. Kalau gereja minta sumbangan, saya kasih dah. Tapi kalau urusan waktu sama tenaga, mohon maaf, jauh saya rumahnya, nggak bisa. Urusan materi gampang, waktu gampang, tenaga gampang. Tapi buat mikirin gimana program gereja kita ke depannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Aduh, kalau udah buat mikir-mikir, saya udah nggak bisa dah. Udah, buat yang pinter-pinter aja yang mikir gitu. Penatu-penatu aja yang mikir, saya mah udahlah. Saya kasih masukan juga nggak didengar. Jadi Bapak Ibu, menurut definisi saya, pemberian yang terbaik adalah beda-beda tiap orang. Tapi ketika kita memberi, rasanya berat. Tapi ketika kita sudah dengan rela hati, walaupun berat rasanya, saya mau berikan ini buat Tuhan. Nah, itu pemberian yang terbaik. Misalnya kita sekeluarga ya, ke restoran, makan KFC. Makan KFC. Kita sayang nih sama anak kita. Kita sayang banget sama istri kita nih. Anak kita minta, Pak, minta dong ayamnya. Kurang nih. Coba saya tanya ya, menurut Bapak Ibu Saudara, bagian ayam KFC mana yang paling terbaik? Mungkin dalam hal ini kita sama ya, satu suara ya. Yang paling terbaik dari ayam KFC adalah kulitnya. Kadang-kadang kita pisahin lah itu kulitnya, makan yang paling belakangan. Dagingnya dulu, kulitnya belakangan. Tapi kalau saudara pecinta ayam KFC dan orang yang saudara kasih minta, kasihlah itu kulitnya. Ada nggak rasanya? Berasa nggak di dalam hati beratnya? Berasa. Tapi karena kita sayang, bukan karena mikir kolesterol ya, itu mah alasan doang. Tapi karena kita sayang, karena kita sayang sama orang yang kita sayang. Ini istriku. Ini misalnya ya, jadi jangan berharap anak istri saya kalau makan ini misalnya, gambarannya seperti itulah. Tempo-tempo lah, kapan-kapan ya. Gambarannya kurang lebih seperti itu. Ketika kita memberikan yang terbaik, itu ada rasa. Coba kita introspeksi sama-sama. Dari 5 hal itu tadi, materi, waktu, tenaga, pikiran, perasaan, yang mana kalau kita kasih untuk pekerjaan Tuhan, masih ada beratnya. Udah ketemu jawabannya? Nah itu Tuhan tunggu. Saya tunggu ya, kapan diberikan persembahan yang terbaik buat saya. Mungkin 4 yang lainnya sering kita kasih dengan Tuhan yang 4 nih, saya kasih jor-joran Tuhan. Tuhan mau semuanya, saya kasih semuanya. Tapi yang satu ini Tuhan, jangan ya Tuhan ya. Seadanya aja ya, secukupnya aja ya, sebisanya aja ya. Jangan minta banyak-banyak. Udahlah, segini aja udah cukup. Saya sanggupnya segini. Mari kita di tahun yang baru nanti, mulai dari sekarang kita persiapkan. Datang pada Tuhan dengan pikiran, dengan gaya yang berbeda. Ketemu Tuhan, mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sampai kita ketemu Tuhan dan kita melihat kekaguman Tuhan, melihat kebaikan Tuhan, dan akhirnya kita sujud menyembah Tuhan, kita bersyukur, dan kita memberikan persembahan yang berat. Saya nggak tahu dari 5 hal ini apa yang berat dalam hidup kita masing-masing. Pasti beda-beda. Tapi saya pun mau belajar memberikan persembahan yang terbaik. Saya pun menyadari ada 1-2 hal di antara 5 itu yang saya belum. Saya kasihnya secukupnya.
Saya kasihnya seadanya. Saya kasihnya seikhlasnya. Memang si Tuhan bilang kasihlah, berilah dengan ikhlas, dengan rasa syukur. Tapi namanya persembahan yang terbaik ya, kadang-kadang belum tentu ikhlas. Tapi ketika kita sudah memberikan dengan penuh dengan kesadaran bahwa Tuhan, saya cuma punya segini ya, tapi ini maksimal yang saya punya. Ini bukan soal jumlah, bukan soal nominal, karena yang ini soal hati. Yang tahu cuma saudara sama Tuhan. Orang luar nggak bisa nilai. Orang luar nggak bisa nilai. Tapi yang tahu itu cuma saudara sama Tuhan. Ini yang saya mau persembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Persembahan terbaik bukan sekedar materi, tapi hidup yang dipersembahkan. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini saya bagikan 3 hal supaya kita mempersiapkan diri, kita mengubah pola pikir kita datang pada Tuhan tidak sama lagi dengan cara yang sekarang. Seperti orang Majus, yang seperti yang orang Majus lakukan, 3M. Bukannya mencuci, menguras, dan ini bukan juga molan, bukan. 3M. Mencari, menyembah, dan memberi. Mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keinginan yang kuat. Menyembah Tuhan dengan kerendahan hati dan memberi yang terbaik kepada Tuhan. Kita lakukan 3 hal ini, maka kita akan bertemu dengan Tuhan dengan cara yang berbeda. Kita akan menghadapi tahun 2026 dengan cara yang berbeda. Pasti beda rasanya. Asal kita mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyembah Tuhan dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya, kami mau mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kami tidak mau hidup sama lagi seperti yang kemarin-kemarin. Kami mau mengubah hidup kami. Kami mau mengubah pola pikir kami. Kami mau mengubah cara kami bertemu dengan Tuhan. Kami mau mencari Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau menyembah Engkau dengan segala kerendahan hati kami. Dan kami mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya Tuhan yang mengenal hati kami, Tuhan yang bekerja dalam diri kami, Roh Kudus yang memampukan dan menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Memberkati dan terus Tuhan tambahkan hikmat apapun yang menjadi kerinduan hati pribadi dan keluarga, Tuhan senantiasa menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita mau masuk dalam doa syafaat. Untuk yang berdoa syafaat kami serahkan kepada Pak Husen. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kembali kami diingatkan bahwa kami anak-anak-Mu yang sudah bertumbuh saat ini masih jauh dari apa yang disebut dengan sempurna Tuhan. Firman-Mu pagi hari ini yang dibawakan oleh hamba-Mu Pak Molan menyadarkan kami bahwa Tuhan,
masih ada begitu banyak yang harus kami pelajari untuk menjadi anak-anak-Mu yang baik. Terima kasih Tuhan. Berkatilah Pak Molan, berikanlah dia talenta dan keinginan kerinduan untuk melayani-Mu lebih dalam lagi, dan berkati juga keluarganya Tuhan. Tuhan, ampunilah kesalahan kami, keteledron kami. Kadang kami lupa akan kewajiban-kewajiban kami, keseharian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kembali kami diingatkan untuk selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Kami sangat bersyukur karena kasih-Mu yang luar biasa, yang tak terbatas Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan kami, sumber pengharapan kami ya Tuhan. Bimbinglah kami terus Tuhan untuk menempuh kehidupan ini yang layak di mata-Mu Tuhan. Ya Bapa, lihatlah anak-anak-Mu sudah tertunduk saat ini Tuhan. Engkau mengerti semua masalah yang ada di kehidupan kami. Tiada terukur besar kasih sayang. Ya Tuhan, terutama anak kami yang masih balita. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. senantiasa memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya untuk membacakan warta jemaat, kami serahkan buat Pak Gembala. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus atas kehadiran Bapak Ibu menyatakan bahwa Tuhan hadir dalam hidup kita. Baik, pengumuman-pengumuman yang akan saya sampaikan. Yang pertama, nanti ada latihan buat liturgi tanggal 25. Jadi sehabis ibadah, saudara-saudara yang sudah diberikan ayatnya, nanti kita latihan bersama kembali di tempat ini sehabis ibadah. Selanjutnya, untuk lansia, jangan pulang dulu ya. Kita mau take video untuk ucapan selamat Natal tahun baru ya di tempat ini. Jadi jangan pulang dulu supaya kita take sama-sama ambil video ucapan. Selanjutnya Bapak Ibu boleh perhatikan ada speaker baru yang ada di atas. Nah ini baru kita beli ya. Puji Tuhan sudah lunas. Ya. Itu yang saya sampaikan. Selanjutnya Bapak Ibu untuk
latihan, ada latihan gladi resik hari Senin itu untuk tanggal 24 malam Natal, hari Selasa itu ada gladi resik untuk Natal. Jadi untuk lansia kita liburkan dulu ya bagian hari Selasanya. Jadi untuk yang melayani tanggal 24, tanggal 25 ada gladi resik tanggal hari Senin dan Selasa. Persiapan dengan baik. Baik, untuk selanjutnya pada malam Natal tanggal 24 kita kebaktiannya jam 6 sore. Kembali jam 6 sore. Ya. Tanggal 24 jam 6 sore di tempat ini bajunya warna biru, nuansa biru. Pak, saya sudah beli warna merah, ya sudah pakai saja ya. Tapi yang melayani rupanya dressnya warna biru. Nah, untuk tanggal 25 pagi itu jam 8 pagi. Jadi 24 itu jam 6 sore, jangan kebalik ya. Jangan jam itu jam 6 pagi, jam 8 malam, tidak ya. Jadi 24 malam Natal jam 6 sore, 25 jam 8 pagi di tempat ini. Untuk yang melayani itu pakai baju biru dan kita pakai yang jemaat bisa pakai bebas ya. Ya, cerah, ya bebas cerah, bukan disertifikasi. Itu yang bisa sampaikan. Dan selanjutnya ada titipan lagi. Setelah itu untuk malam tahun baru, pergantian tahun baru tanggal 31 ya, kita kebaktiannya jam 10 malam di tempat ini menggunakan pakaian kotak-kotak ya. Dress code-nya kotak-kotaknya boleh warnanya bebas tapi motifnya kotak-kotak ya. Selanjutnya ada persiapan bagian mengikuti tukar kado untuk dewasa, pemuda, remaja dikenakan biaya kisaran harga kadonya 50.000. Untuk anak sekolah minggu yang mengikuti tukar kado itu 30.000. Itu ya, jadi dewasa, remaja, pemuda itu 50.000 dan untuk anak sekolah minggu 30.000. Itu yang bisa saya sampaikan dan saya harus mengucapkan banyak terima kasih. Bukan setelah acara tapi sebelum acara saya banyak terima kasih pada saudara-saudara, Bapak Ibu yang menyokong baik itu waktunya, tenaganya, ide-idenya, pikirannya, perasaannya, dan keuangannya dalam mempersiapkan hari raya kita, hari raya besar ini. Saya ucapkan banyak terima kasih ya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, dan saya tahu saudara memberikannya dengan berat hati, tapi saudara memberikannya dengan tulus dan ikhlas. Luar biasa ya firman Tuhannya. Dan ini luar biasa atas pemberian saudara. Kita bisa lihat dekorasi dan ini semua kalau tanpa uang tidak bisa terjadi. Tapi itu berkat saudara-saudara yang memberikan kepada kami dan kami menggunakannya dengan penuh tanggung jawab. Nama Tuhan dimuliakan. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi sekali lagi nanti lansia jangan pulang dulu, kita take video untuk kita kirim ke Pak Adi. Ya, untuk kita kirim nanti biayanya. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan yang sudah latihan ayat nanti latihan lagi. Persiapkan anak-anak Bapak Ibu yang ingin perform tampil. Itu yang bisa saya sampaikan. Gemeternya ini turun gitu ya, kayak ke situ. Puji Tuhan. Baik, kita bisa sampaikan. Mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Oh iya, masing-masing keluarga bikin video maksimal 15 detik. Makanya lansia bikin duluan aja ya. Lansia duluan ya, lansia satu detik. Jadi setiap keluarga bikin satu video maksimal 15 detik. Saya tadi sudah bikin, nggak sampai 6 detik. 20 lagi saya. Banyak banget kita. Nanti dia edit aja ya. Oh jadi 20, jadi 5, oh jadi 20 detik. Koordinasinya kurang sekali. 20 detik setiap keluarga nanti kirim. Di Google Drive. Ya, luar biasa sekali ya. Haleluya. Begitulah di Google Drive ya, nanti kirim, itu ada caranya. Kirim secepatnya, maksimal tanggal 25 jam 6 sore. Jangan sampai jam 24 ya, nanti susah ya. Jam 6 sore udah harus kirim dah ya.
supaya yang mengerjakannya enak, punya waktu luas. Bila perlu abis ini langsung kirim aja, ya, jangan nyusahin orang gitu maksud saya. Mau tampil tapi nyusahin orang kan enggak kebangetan bener. Jadi 20 detik per keluarga. Pak saya mau sendiri, atur-atur deh ya. Pokoknya saya mau sendiri Pak, saya nggak mau mama papa. Terserah atur-atur, pokoknya nanti diedit nanti sama yang itu. Ya, 20 per keluarga 20 detik. Ucapkan selamat Natal, tahun baru, ya. Seperti itu. Baik, puji Tuhan. Ada lagi Pak Bola? Ada lagi Pak Eko? Pak April nggak ada? Terus Pak ya? Ya, puji Tuhan ya. Untuk tim pemuji pemusik, siapkan hati saudara pembawa firman, siapkan hati. Mari kita bangkit berdiri. Satu pujian Pak Eko. Mari kita sambut Sang Raja. Tanggal 24-25 kita akan rayakan bersama-sama. Situ. Haleluya. Song-song hari kebesaran umat Kristen, di mana Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus berada, dan Tuhan Yesus nyata dalam kehidupan kita. Perhatikanlah dan dengarkanlah suara Tuhan Allah, dan lakukanlah dengan setia segala yang diperintahkan kepada kita pada hari ini. Maka Tuhan Allah akan mengangkat kita di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat diberikan kepada kita, baik dalam usaha, pekerjaan, keluarga, pendidikan, dan pelayanan. Kita akan menjadi umat pilihan yang dikuduskan Tuhan, karena Tuhan menjauhkan kita dari orang-orang yang jahat kepada kita. Diberkatilah kita dengan kekayaan Tuhan yang melimpah-limpah dan tidak akan pernah habis, sehingga kita dapat mengasihi banyak orang dan kita sendiri tidak menjadi peminta-minta. Diberkatilah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Kita akan tetap naik dan bukan turun iman kita kepada Tuhan. Diberkatilah kita yang tidak menyembah Allah lain dan hanya menyembah kepada Tuhan
serta Yesus Kristus Allah kita. Mari saudara, kita menyatukan hati kita bersama-sama dan bersekutu beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan bersama-sama katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.